Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nuruddin Mahmud. Kali ini kita akan belajar tentang materi polinomial pada bagian kelima. Itu bagian terakhir. Untuk bagian ke-1 sampai 4 bisa dilihat alamatnya di deskripsi di bawah video ini. Oke, salam sehat dan bahagia ya. Oke, sebelumnya kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bagian kelima ini kita akan belajar tentang persamaan polinomial, yang mana kita akan menentukan akar-akar persamaan rasional. Yang pertama nanti tentang akar-akar, pengertian akar-akar rasional, kemudian menentukan akar-akar rasional persamaan suku banyak fx sama dengan 0. Kemudian akan kita juga mempelajari tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial faktor, yaitu dengan teorema Vita. Oke. Untuk yang awal dulu kita akan belajar tentang pengertian persamaan polinomial. Persamaan polinomial merupakan kalimat terbuka yang nilai kebenarannya tergantung pada nilai variabel yang diberikan. Bentuk umumnya adalah an kali x pangkat n ditambah an min 1 kali x pangkat n min 1 ditambah an min 2 kali x pangkat n min 2 ditambah seterusnya, ditambah A2 kali X pangkat 2 ditambah A1 kali X pangkat 1 ditambah A0 sama dengan 0. Dengan AN dan N ini bilangan asli. Nilai variabel yang membuat persamaan polinomial bernilai benar dinamakan penyelesaian atau akar persamaan polinomial. Kita lihat contoh. Untuk contoh 1, persamaan polinomial x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah x ditambah 6 sama dengan 0. Kita misalkan kita cari untuk x sama dengan 1. Kita cek untuk x sama dengan 1. Kita masukkan x-nya sama dengan 1. X-nya kita ganti 1. Oke, 1 pangkat 3, 4 kali 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 0. 1 pangkat 3 adalah 1. 1 kuadrat kali 4 berarti 4. Ini 1, 6. Berarti kalau dijumlahkan 1 kurangi 4 berarti min 3, tambah 1 berarti min 2, min 2 tambah 6 berarti 4. Ternyata ruas kiri 4, ruas kanan 0. Artinya ruas kiri dan ruas kanan tidak sama. Berarti x sama dengan 1 ini bukan merupakan penyelesaian persamaan polinomial. Kita coba untuk yang lain. Misalnya untuk x sama dengan 2. Kita ganti x-nya dengan 2. 2 pangkat 3 berarti 8. 2 kuadrat berarti 4, 4 kali 4, 6, 16. Ini 2, ini 6. 8 kurangi 16 berarti min 8. Min 8 tambah 2, min 6. Min 6 tambah 6 berarti 0. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan sama-sama 0. Berarti x sama dengan 2 ini merupakan penyelesaian persamaan polinomial. Selanjutnya kita akan menentukan akar-akar persamaan rasional. Sebelumnya kita perlu ketahui tentang pengertian akar-akar rasional. Dari teorema akar-akar rasional, misalkan fx sama dengan an kali x pangkat n ditambah an min 1 kali x pangkat n min 1 ditambah an min 2 kali x pangkat n min 2 ditambah seterusnya, ditambah a2 kali x pangkat 2 ditambah a1 kali x pangkat 1 ditambah a0. Ini adalah sebuah persamaan polinomial dengan koefisien-koefisien bulat. Jika b dibagi c adalah akar rasional dari fx sama dengan 0, maka b adalah faktor bilangan bulat positif dari a0. Jadi b adalah faktor bilangan bulat positif dari a0 dan c adalah faktor bilangan bulat dari an. Jadi c adalah faktor bilangan bulat dari an. Kita lihat contoh. Dari contoh 2, tentukan akar-akar rasional yang mungkin dari persamaan polinomial 6x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi 3x kurangi 2 sama dengan 0. Kita misalkan ini sebagai fx, berarti fx sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi 3x kurangi 2. Maka dari sini kita lihat bahwasanya min 2 ini adalah a0 atau suku tetapnya, suku tetap dari fx. Maka faktor bilangan bulat positif dari min 2 adalah plus minus 1 dan plus minus 2. Kemudian kita lihat an-nya berarti adalah yang mengikuti koefisien yang mengikuti variabel pangkat tertinggi. Di sini yang mengikuti variabel pangkat tertinggi adalah x pangkat 3 adalah 6. Jadi faktor bilangan bulat positif dari koefisien variabel pangkat tertinggi an yaitu 6
yaitu faktornya adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Maka akar rasional yang mungkin ini adalah B per C. B-nya di sini, C-nya di sini, berarti B per C. Jadi akar-akar yang mungkin adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus setengah, plus minus sepertiga, plus minus seperenam, plus minus 2 per 3. Itu B per C. Kemudian kita akan menentukan akar-akar rasional persamaan suku banyak fx sama dengan 0. Langkah-langkah menentukan akar-akar rasional persamaan polinomial fx sama dengan 0. Langkah pertama, selidiki apakah jumlah koefisien-koefisien fx ini jumlahnya sama dengan 0. Jika ya, maka x sama dengan 1 merupakan akar dari fx sama dengan 0. Jika tidak, lakukan langkah kedua. Langkah kedua, selidiki apakah jumlah koefisien-koefisien variabel berpangkat genap sama dengan jumlah koefisien-koefisien variabel berpangkat ganjil. Jika ya, maka x sama dengan min 1 merupakan akar dari fx sama dengan 0. Jika tidak, maka lakukan langkah ketiga. Langkah ketiga, tentukan faktor-faktor dari mutlak A0. Jadi kita lihat A0-nya, tapi syaratnya A0 tidak boleh 0. Lakukan dengan cara coba-coba. Kita lihat contoh. Contoh ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan polinomial x pangkat 4 dikurangi 15x kuadrat dikurangi 10x ditambah 24 sama dengan 0. Kita misalkan ini sebagai fx, berarti fx sama dengan x pangkat 4 kurangi 15x kuadrat kurangi 10x tambah 24. Langkah pertama, kita jumlahkan koefisien-koefisien variabelnya. Oke, kalau kita jumlahkan, berarti ini 1, x pangkat 4-nya 1, x pangkat 3-nya 0, kemudian x pangkat 2-nya min 15, x pangkat 1-nya min 10, x pangkat 0-nya 24. Kalau kita jumlahkan, ternyata jumlahnya 0. Artinya, x sama dengan 1 ini merupakan akar dari persamaan polinomial fx sama dengan 0. Maka untuk mencari akar yang lain, kita bisa gunakan skema Horner. Ini kita tulis koefisien-koefisiennya. 1, koefisien dari x pangkat 4, koefisien dari x pangkat 3 adalah 0, koefisien dari x pangkat 2 adalah min 15, koefisien dari x adalah min 10, koefisien dari x pangkat 0 adalah 24. Kemudian tadi yang bisa menghasilkan yang merupakan akarnya adalah 1. Kita tulis 1 di sini. Kemudian kita jumlahkan. 1 turun ke bawah. 1 kali 1 hasilnya 1. 0 tambah 1, 1. 1 kali 1 tulis di sini 1. Min 15 tambah 1 berarti min 14. Min 14 kali 1 berarti min 14, tulis ini. Min 10 tambah min 14 berarti min 24. Min 24 kali 1 berarti min 24, tulis ini. 24 tambah min 24 berarti 0. Di sini, ini adalah hasil baginya atau HX-nya. Di mana di ruas paling kanan ini, paling kanan ini, ujung paling kanan di sini. Ini adalah konstanta atau X0-nya, berarti ini X1, X pangkat 2, X pangkat 3. Kemudian ini sisanya. Jadi ini koefisien hasil bagi HX, ini sisa. Jadi hasil baginya adalah X pangkat 3. Tadi diurutkan ini dari konstantanya. Ini, kemudian sini, kemudian sini. Jadi hasil bagi AX-nya adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat kurangi 14X kurangi 24. Kemudian, lakukan langkah 1 pada HX. Lakukan langkah 1 pada HX. HX-nya adalah ini. Nah, dengan cara tadi jumlahkan koefisien-koefisien variabelnya. Kita jumlahkan. X pangkat 3 koefisien adalah 1, X pangkat 2 1, X pangkat 1 min 14, kemudian X pangkat 0 min 24. Kalau kita jumlahkan, ternyata jumlahnya min 36. Ini tidak sama dengan 0. Artinya kita harus melakukan langkah kedua, karena HX-nya tidak sama dengan 0. Langkah kedua adalah menentukan faktor dari HX. Dengan cara kita cek jumlah koefisien pangkat ganjilnya. Jadi HX ini kita cek koefisien ganjilnya. Koefisien ganjilnya adalah X pangkat 3, ini 1, koefisien ganjil dari X pangkat 1 adalah min 14. 1 ditambah min 14, jumlahnya min 13. Dan kita cek yang pangkatnya genap. Yang pangkat genap berarti ini 1, X pangkat 2, dan X pangkat 0 berarti min 24. 1 tambah min 24, min 23. Ternyata jumlah koefisien pangkat ganjil dan jumlah koefisien pangkat genap tidak sama. Maka kalau tidak sama, maka lanjutkan langkah ketiga.
kita coba-coba dengan cara melihat A0-nya. A0 dari HX ini adalah 24. Min 24 ini berarti 24 ini min 24 ini A0-nya berarti bilangan bulat A24 ini adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 8, plus minus 12, dan plus minus 24. Ini faktor dari A0-nya 24. Kemudian kita tuliskan dengan skema Horner, kita tuliskan koefisien-koefisien dari HX-nya. Sini ada 1, 1, min 14, dan min 24. Kemudian kita mencoba memasukkan min 2. Kita coba langkah ketiga. Kita mencoba min 2. Kita tulis min 2 di sini. 1 turun ke bawah, 1 kali min 2. Di sini kita tulis min 2. 1 tambah min 2 berarti min 1. Min 1 kali min 2 berarti 2. Tulis ini. Min 14 tambah 2 berarti min 12. Min 12 kali min 2 berarti 24. Min 24 tambah 24 berarti 0. Di sini adalah hasil baginya, di mana ini adalah konstanta, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2. Oke, ini sisa, ini koefisien hasil bagi, ini sisa. Jadi X sama dengan min 2 merupakan akar dari HX sama dengan 0. Dengan hasil bagi, ini X kuadrat kurangi X kurangi 12. Ini bisa kita faktorkan menjadi X kurangi 4 kali X tambah 3. Ini sama dengan 0. Jadi X-nya adalah X sama dengan 4 dan X-nya sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah diurutkan dari yang paling kecil. Dari X sama dengan min 3, kemudian X sama dengan min 2, kemudian 1, kemudian 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3, min 2, 1, dan 4. Selanjutnya kita akan belajar tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Jumlah dan hasil kali akar-akar suatu polinomial dapat ditentukan tanpa harus mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Misalkan, X1, X2, dan X3 adalah akar-akar persamaan suku banyak berderajat 3. Ini kita memakai derajat 3. Sebenarnya kita bisa memakai derajat 4, tapi akan langkahnya lebih panjang lagi. Maka kita ambil yang bukan derajat 2, tetapi derajat 3, tidak derajat 4. Misalkan fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d sama dengan 0. Ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Maka persamaan tersebut dapat ditulis dalam bentuk, karena tadi akar-akarnya adalah x1, x2, x3, maka kita bisa tulis a kali x kurangi x1 dikali x kurangi x2 kali x kurangi x3 sama dengan 0. Karena akar-akarnya tadi x1, x2, x3. Kemudian X kurangi X1 kita kalikan dengan X kurangi X2. Maka hasilnya adalah di sini. Hasilnya di sini. Ini hasilnya nih ya, yang dikurung siku ini. X kali X kuadrat, kemudian X kali min X1 berarti min X1, X kali min X2 berarti min X2. Jadi kalau kita gabung menjadi min X1 tambah X2 kali X. Kemudian min X1 kali min X2 berarti plus X1 X2. Oke. Kemudian ini tetap. Kemudian setelah itu baru kita kalikan. Kita kalikan ini yang dikurung siku ini kita kalikan dengan yang di luar. Kita kalikan X berarti X kuadrat kali X pangkat 3. Kemudian X kuadrat kali X pangkat X3 berarti X kuadrat X3. Kemudian min X1 tambah X2 kali X kalikan X berarti ini menjadi, ini X-nya jadi kuadrat. Kemudian X1 tambah X2 X ini min ini kita kalikan dengan min X3 berarti menjadi plus ini. Kemudian tinggal yang X1 kali X2 kalikan X, kemudian X1 kali X2 kalikan min X3, jadi hasilnya ini. Kemudian setelah itu kita kelompokkan yang suku sejenis. X pangkat 3 sendiri X kuadrat dengan ini X kuadrat kita jadikan 1 jadi seperti ini. X1 tambah X2 tambah X3, karena semuanya min maka ini dikurung jadi 1. Kemudian yang X pangkat 1 kita jadikan 1 ini jadi X1 kali X2, kemudian X1 kali X3 dan X2 kali X3 jadi 1 seperti ini. Kemudian sisanya ditaruh di luar sini, X1 kali X2 kali X3. Kemudian kita kalikan A nya ke masing-masing di sini, sehingga AX pangkat 3 ini kalikan di sini, kemudian A kalikan di sini, A kalikan di sini, maka diperoleh
persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 kita samakan sehingga diperoleh, kita akan peroleh AX pangkat 3 ini sama dengan AX pangkat 3, kemudian BX kuadrat ini sama dengan min A kali X1, X2, X3, X kuadrat ini sebagai BX kuadrat. Kemudian kita coret X kuadratnya, maka menjadi min A kali X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan B. Kemudian min A menjadi pembagi di B, maka menjadi X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A. Jadi diperoleh untuk yang derajat 3 dengan akar persamaannya X1, X2, X3 adalah penjumlahnya X1 tambah X2 tambah X3 adalah min B per A. Kemudian untuk yang ini A kali X1, X2 tambah X1, X3 tambah X2, X3 kali X ini kan sama dengan CX, sama dengan CX. Kemudian X-nya kita coret, maka kita tulis seperti ini. Berarti yang di dalam kurung ini sama dengan C dibagi A. Ini di dalam kurung ini sama dengan C bagi A. Dan yang D adalah min A kali X1, X2, X3. Ini. Nah, berarti X1, X2, X3 adalah D dibagi min A. Nah, ini kita sudah memperoleh rumus-rumus untuk yang berderajat 3. Untuk yang berderajat yang lain bagaimana? Yang 4, 5, 6, kita bisa memakai yang namanya teorema Vita. Untuk teorema Vita, jika X1, X2, X3 sampai Xn adalah akar-akar persamaan polinomial, An kali X pangkat N ditambah An-1 kali X pangkat N-1 ditambah An-2 kali X pangkat N-2 ditambah seterusnya tambah A2 kali X pangkat 2 ditambah A1 kali X pangkat 1 tambah A0 sama dengan 0, maka berlaku X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sampai X N-1 ditambah X pangkat N sama dengan min An-1 dibagi An. Gini An-1 dibagi An, tapi ada minnya, min An-1 dibagi An. Dan untuk perkaliannya, kalau yang penjumlahan tadi tinggal An-1 ini dibagi An ya, min An-1 dibagi An. Dan untuk X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah seterusnya sampai Xn-1 kali Xn, ini adalah rumusnya adalah An-2 dibagi An. Ada yang di sini dibagi An. Kemudian untuk X1 kali X2 kali X3 seterusnya begitu, maka ini adalah rumusnya adalah min 1 pangkat N, ingat ini pangkat N, min 1 di pangkat N dikali A0 bagi An ya, kita cek A0 nya kita bagi An, tetapi min 1 pangkat N pengalinya. Kita lihat contoh ini berderajat 3, berarti kita bisa menggunakan rumus awal tadi, atau kita bisa juga memakai teorema Vita juga boleh. Untuk yang jawaban A, ini berapakah nilai dari X1 tambah X2 tambah X3? Ini derajat 3 ya. Oke, berarti rumusnya adalah min B per A. A-nya adalah 5, B-nya adalah min 10, C-nya adalah 2, kemudian A, B, C, D, D-nya adalah 3. Berarti min 10 dibagi A-nya 5. Kalau memakai teorema Vita sama. An-nya di sini, An-nya berarti 5. Kemudian An-1 berarti min 10. Min 10 berarti 10 dibagi An bagi 5. Nah, berarti sama kan? Min An-1 ini An. Nah, jadi hasilnya 2. Kemudian untuk yang B, X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3, maka kita bisa memakai rumus yang derajat 3 tadi, C per A. A, B, C. C-nya adalah 2, dibagi A-nya 5, berarti 2 per 5. Kalau kita memakai teorema Vita, An-2, berarti posisi An-2 adalah 2 ini. An-2 ini 2, dibagi An-nya 5, berarti 2 per 5. Sama ya, sama. Untuk yang C, X1 kali X2 kali X3, memakai rumus untuk yang berderajat 3, kita bisa memakai rumus min D per A. Min D per A. Berarti A-nya 5, B-nya min 10, C-nya 2, D-nya 3. Berarti min 3 per 5. Kalau kita memakai teorema Vita, min 1 pangkat N, N-nya adalah 3. Berarti min 1 pangkat 3, berarti min 1. A0-nya adalah 3, AN-nya adalah 5. Berarti min 1 kali 3 per 5. Berarti min 3 per 5. Sama. Oke. Kita lihat contoh
berikutnya. Contoh 5. Akar-akar persamaan suku banyak x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah x tambah m sama dengan 0 adalah akar-akarnya adalah x1, x2, dan x3. Dimana x1-nya sudah ada nilainya 2, maka tentukan nilai dari x1 ini, tentukan nilai dari ini. Kita misalkan ini suku banyak sebagai fx. Oke. Nilai dari x1 sama dengan 2 dapat diperoleh dengan x1 sama 2 ini kita dapat memperoleh nilai m dengan cara mensubstitusi x sama dengan 2 ke fx-nya. Oke, kita substitusi 2-nya ke fx-nya. Dimana sesuai dengan ini f2-nya sama dengan 0. Kita ganti x-nya dengan 2. Oke, kita ganti 2. 2 pangkat 3 adalah 8. 2 kuadrat 4 kali 4, 16. Ini berarti 8 kurangi 16 min 8. Min 8 tambah 2 berarti min 6. Berarti min 6. M min 6 sama dengan 0, berarti M sama dengan 6. Ketemu M. Kemudian M-nya kita ganti dengan 6. M-nya ganti 6. Kita bisa menggunakan teorema Vita, tetapi juga bisa menggunakan yang derajat 3 tadi, rumus tadi. Oke, kalau kita pakai yang rumus tadi, min B per A. Untuk jawaban A, X1 tambah X2 tambah X3 adalah min B per A. Dimana ini A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 1, D-nya 6. Min 4 min 4 per 1. Ini B-nya min 4, A-nya 1, jadi 4. Kalau pakai teorema Vita sama min AN min 1. Jadi AN min 1 adalah min 4, kemudian AN-nya adalah 1. Sama ya. Oke. Kalau kita menjawab yang B, X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 tambah X2 kali 3, memakai rumus yang derajat 3 tadi, C per A. Berarti A, B, C, C-nya 1, A-nya 1, berarti 1 per 1. Pakai teorema Vita, AN min 2 berarti ini AN min 2 nya 1, AN nya 1, berarti 1 per 1 sama. Dan untuk C nya X1 kali X2 kali X3 berarti rumusnya yang pakai derajat 3 tadi, min D per A. D nya berarti adalah 6 min D, ini D nya 6 per A nya 1, berarti min 6. Kalau pakai teorema Vita, N nya di sini adalah 3, berarti min 1 pangkat 3 berarti min 1. A0 nya adalah 6, AN nya adalah 1, berarti min 1 kali 6 per 1 berarti min 6, sama. Kita lihat contoh ke 6. Jika akar-akar persamaan 2x pangkat 4 ditambah dx pangkat 3 kurangi 9x kuadrat ditambah nx tambah 6 sama 0 adalah akar-akarnya adalah min 2, 1, alfa dan beta, maka nilai 2 alfa tambah 2 beta berapa? Nah, ini kita bisa kerjakan. Kita urai dulu nilai A, B, C, D sampai E. Kemudian kita tentukan X1, X2, X3. Di sini sudah ada A-nya adalah 2, B-nya T, C-nya min 9, D-nya 6, N, kemudian E-nya 6. Kemudian untuk X1-nya adalah min 2, X2-nya adalah 1, X3-nya alfa, X4-nya beta. Kita bisa memakai rumus teorema Vita. Teorema Vita juga bisa, atau dengan rumus yang derajat 4. Tapi tadi tidak dibahas derajat 4. Oke. Untuk mengerjakan ini kita memakai yang perkalian dulu. X1 kali X2 kali X3 kali X4. Nah, di sini N-nya adalah 4. N-nya 4 berarti min 1 pangkat 4, berarti nanti hasilnya plus 1. A0-nya adalah 6, AN-nya adalah 2, berarti 6 per 2. Berarti ini nilai X1 kali X2 kali X3 kali X4 adalah 6 per 2 atau 3. Nah ini. Kemudian 6 per 2 ya. X1 kita ganti dengan min 2, X2 kita ganti dengan 1, X3 dengan alfa, X4 dengan beta. Ini 6 bagi 2, 3 ya. Oke. Min 2 kali 1, min 2. Berarti alfa kali beta adalah 3 dibagi min 2 atau min 3 per 2. Oke. Kemudian kita gunakan rumus untuk yang tengah ini. Oke. Kita tuliskan X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X1 kali 4 ditambah X2 kali 3 tambah X2 kali 4 sampai ini kalian terakhir ini 4 ya, sampai 4 ini. Jadi 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4. Nah, selesai. Maka ini bisa pakai rumus C per A atau pakai Veta, Veta-nya adalah AN min 2. Berarti AN min 2 di sini kita bisa peroleh
AN-2 nya adalah min 9, AN-2 nya 9, kemudian A nya adalah 2 atau min 9 per 2, atau pakai rumus C per A, min 9 per 2. Kemudian X1 diganti dengan min 2, X2 nya dengan 1, X1 dengan min 2, X3 nya dengan alfa, X1 dengan min 2, X4 nya dengan alfa beta, X2 nya dengan 1, X3 nya dengan alfa, X2 nya dengan 1, X4 nya dengan beta, X3 dengan alfa, X4 dengan beta. Min 2 kali 1 min 2, min 2 kali alfa, min 2 alfa, min 2 beta, alfa, beta, kemudian ini alfa kali beta sudah ada min 3 per 2. Nah, kita ganti alfa kali beta adalah min 3 per 2. Kemudian min 3 per 2 ini kita pindah ruas ke kanan maka menjadi plus. Oke. Kemudian dari sini ada min 2 alfa ditambah min 2 beta. Ini bisa kita jadikan satu, min 2 kali alfa tambah beta. Kan min 2 alfa tambah min 2 beta, artinya bisa kita tulis min 2 kali alfa tambah beta. Ternyata min 2 alfa tambah 1 alfa. Ini min 2 tambah 1, min 2 alfa tambah beta tambah 1 alfa tambah beta, berarti min alfa beta, berarti min 2 min alfa beta. Kemudian ini penyebutnya sudah sama yang ruas kanan ini, 9 min 9 tambah 3 berarti min 6, min 6 tambah min 6 bagi 2 berarti min 3. Oke. Jadi diperoleh ini, berarti min alfa tambah beta sama dengan min 3 tambah 2 berarti min 1, berarti alfa tambah beta sama dengan 1. Oke. Diperoleh alfa tambah beta sama dengan 1. Pertanyaannya adalah 2 alfa tambah 2 beta. Nah, maka kita rubah 2 alfa tambah 2 beta ini, dikeluarkan 2-nya, maka menjadi 2 kali alfa tambah beta. Ya, alfa tambah beta ini kita ganti dengan 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi nilai dari 2 alfa tambah 2 beta adalah 2. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Untuk melihat video-video sebelumnya bisa lihat di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.